Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah dengan NIM SAP1220039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya mengenai pembuatan model setelah kita melihat data dan memvisualisasikan datanya. Selanjutnya akan kita buat pelatihan model. Untuk kode pada video sebelumnya seperti ini. Ini sampai pada visualisasi data yang ada di bagian bawah. Saya ulang jalankan dulu. Nah, kemarin itu pada video sebelumnya kita sampai pada visualisasi scatter matrix. Nah, sekarang lanjutannya adalah kita akan coba membuat modelnya. Kita akan coba melatih model menggunakan algoritma KNN. Oke, di sini saya langsung bagi saja. Oke, di sini sudah tampil hasilnya. Selanjutnya saya akan bagi layar dan menampilkan kode pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembuatan model menggunakan KNN untuk dataset iris ya, yang kita sudah praktekkan pada pertemuan di kelas. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba mulai untuk dataset lain. Yang pertama kita akan import dulu, karena kita pakainya KNN, berarti kita harus import neighbors classifier. Ini dari modul atau library yang ada di scikit-learn. Jadi kita langsung saja buat kodenya from sklearn .neighbors. Nah, kita import classifier. Lalu kita buat variabel atau kita buat objek dengan nama KNN dan kita panggil modulnya yaitu KNeighbor classifier. Karena ini tipenya ada apa? Ini ada kasusnya adalah klasifikasi. Dan juga kita tetapkan nilai K-nya itu adalah 1. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita sudah memanggil modulnya. Selanjutnya adalah kita akan membuat modelnya. Caranya kita pakai fungsi fit. Nah, fungsi fit ini yang akan membuat atau melatih model dari data X-train dan Y-train yang kita sudah bagi pada video sebelumnya ya. Yang di sini, yang kita pakai train test split. Oke, jadi kalau saya jalankan ini dia akan menggunakan semua data latih dan label pada data latih dengan fungsi fit. Nah, ini berarti modelnya sudah dilatih. Selanjutnya saya akan coba masukkan data baru yang tidak ada di data latih. Berarti data ini karena kita punya tadi shape-nya itu adalah 13 ya, 13 fitur. Jadi di sini juga harus inputannya adalah 13. Kan di sini 5. Nah, saya coba mau ambil data ini ya, data awal ini yang ada pada dataset, tapi saya mau ubah nilainya ya, tapi untuk strukturnya seperti ini. Jadi kita paste aja di sini, lalu jangan lupa kita koma, yang ini juga kita koma, ini juga kita koma, terus lagi lanjut, ini kita koma, di sini, ini lagi, ini dan ini
Setelah kita sudah pisahkan, selanjutnya kita akan ubah nilainya. Jadi nilai yang kita masukkan nanti ini atau nilai X new ini adalah nilai yang tidak pernah dilihat oleh model sebelumnya ya. Kan model dilatih pakai data latih. Jadi kita masukkan data atau kita uji dengan data baru yang tidak pernah dilihat oleh model. Oke, misal di sini 4, 2, 3 ini saya ganti jadi 5, 1, 3 misalnya. Kemudian di sini nilai 710 bisa jadi 750. Sorry. Nah ini kan 75 di sini, terus yang 43 jadi 37. Kemudian di sini 56 saya jadikan jadi 67. Kemudian di sini 27 jadi 22 misalnya. 28 di sini kasih jadi 279. Kemudian 306 jadi 380. Kemudian di sini 8 jadi 7, 780. Kemudian di sini 29 kita jadikan 270. Yang di sini 640 ya. Mungkin saya kasih nilai 710. Kemudian yang ini saya jadikan nilainya misal jadi 110. Dan yang di sini karena 90 ya, saya coba ganti jadi 870. Dan yang ini kita jadikan dia 95. Oke. Ini ada sudah kita buatkan nilai baru ya dalam bentuk array NumPy. Karena dia array 2 dimensi saya terima ya. Nah harusnya ini nilainya tidak jauh dari nilai-nilai yang pada data latih yang saya ambil tadi. Jadi otomatis kelasnya pasti hampir mirip. Nah kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan prediksi. Caranya kita buat variabel prediksi dulu atau objek prediksi. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil objeknya yang sudah kita deklarasikan, yaitu KNN. Yang kita sudah feed tadi kita latih, lalu kita predik menggunakan xnew yang kita sudah deklarasikan. Lalu kita akan cetak hasil prediksinya. Dan kita buat karena prediksinya pasti dalam bentuk ini ya, indeksnya, maka kita harus print dengan target name-nya apa. Jadi kalau kita jalankan di sini tidak hanya indeksnya tetapi dengan namanya, yaitu di sini target name-nya itu belum terdeklarasikan ya. Target name coba kita lihat dulu di case-nya itu apa, ada target names. Kita coba jalankan ulang dari awal. Karena tidak terbaca target name-nya ya di bawah tadi. Kayaknya ini runtime-nya sempat ini target names. Iya. Harusnya bisa ya. Kita tunggu. Ini agak lama ya. Oh ini visualisasinya ini agak lama. Oke, tadi runtime-nya terputus ya tadi yang di atas, sehingga target name-nya ini
tidak terbaca. Nah, sekarang ini sudah bisa terbaca target name-nya. Selanjutnya berikutnya itu sudah kita prediksi ya, kita prediksi dia kelas 0 sesuai dari perkiraan kita, karena tadi kita coba prediksi itu pakai data ini ya, 5 data pertama ya, kita ambil ini lalu kita ubah-ubah nilainya sedikit, jadi otomatis harusnya tidak jauh dari kelas 0 ya, karena di sini kan kelas 0 nih awalnya. Nah, di sini prediksinya sudah tepat ya, kelas 0. Cuman untuk mengukur dia ini seberapa yakin bahwa dia ini kelas 0 itu ya, kita harus lihat akurasinya, kita harus lihat evaluasi modelnya untuk bisa kita yakin seberapa besar tingkat kepercayaan kita terhadap prediksi yang dilakukan oleh model yang kita latih tadi. Nah, sekarang di sini kita sudah prediksi tadi. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan coba bandingkan antara yang diprediksi ini tadi, semua hasil yang diprediksi ya dari data tesnya. Jadi kita buat dulu variabel ypred yang nilainya itu kita ambil dari ini objek yang sudah buat tadi, lalu kita predik menggunakan data latih yang sudah dipisah menggunakan train test split. Lalu kita akan cetak test set prediction. Nah, lalu di sini kita pakai new line. Oke, lalu kita pakai format untuk menampilkannya. Format, lalu variabelnya yaitu ypred. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Nah, berdasarkan hasil prediksinya di sini ada 01, 10, 110 dan seterusnya. Ini harusnya totalnya adalah 33 ya kalau tidak salah tadi. Ya, 3 mana tadi ya? Di trend split, oke. 45. Ini harusnya totalnya adalah 45 data. Oke. Berikutnya kita akan cetak akurasinya ya. Kalau test set prediction-nya udah, sekarang adalah akurasinya. Kita akan print test score, test set score. Oke. Yang nilainya itu kita coba bulatkan. Kita bulatkannya 2 angka di belakang koma. Oke. Seperti ini ya. Kita pakai format ya, di sini ada dua metode yang dipakai untuk evaluasi skor-nya. Yang pertama kita pakai rata-rata atau mean-nya. Yang kedua itu kita bisa pakai fungsi bawaan dari KNN-nya, yaitu KNN score. Underscore break dengan K underscore test. Oke, jadi kita akan cari rata-ratanya, nilai rata-ratanya dengan kita bandingkan antara nilai prediksi dengan nilai yang ada pada data tesnya. Kalau kita coba cetak, nah di sini kita dapat akurasi itu adalah 0,76 atau 76%. Kita coba pakai fungsi bawaannya KNN, yaitu skor, apakah hasilnya sama.
harusnya sama saja. Set score sini juga kita pakai pembulatan 2 angka di belakang koma saja. Oke, pakai fungsi format pada Python. Lalu di sini kita panggil knn.score. Nah, dia nilainya diambil dari dan y-testnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama. Cuman kalau kita mau coba explore lebih jauh lagi untuk nilai K-nya, kan tadi di sini kita deklarasikan nilai K-nya itu 1. Nah, ini kita dapat akurasi 76%. Kalau misalnya tetangga yang kita gunakan itu hanya 76%, berarti ada peluang akurasinya ini bisa lebih baik lagi jika tetangga yang digunakan mungkin lebih besar. Jadi kita harus coba untuk dengan variabel K yang lebih besar lagi, lebih besar dari 1. Siapa tahu kita bisa dapat akurasi yang lebih tinggi, yaitu 76%. Nah, di sini misal saya coba 25 ya. Saya coba 20. Saya coba 20. Kita lihat akurasi yang dihasilkan, nah sama saja. Coba saya naikkan ke 25. Apa ada perubahan? Nah, di sini berubah. Akurasinya menjadi 80%. Tapi cara tadi itu tidak efektif karena kita harus cek satu-satu sampai menemukan akurasi yang terbaik. Itu akan membuang banyak waktu. Nah, di sini saya akan coba buat bagaimana caranya kita bisa gunakan nilai K yang paling optimal dengan cara yang lebih efisien. Nah, di sini saya coba pakai looping untuk menemukan nilai optimal dari K-nya. Kita coba. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah lakukan untuk data iris. Saya akan coba implementasikan ke data wine. Tadi sampai di mana ya? Sampai di pembagian sini. Nah, ini. Saya akan modifikasi kodenya, atau ya saya tidak akan modifikasi, tapi saya akan coba tuliskan di sini. Saya buat markdown dulu. Di sini kasih tanda pagar. Kalau ini adalah cara mendapatkan nilai K yang optimal. Oke. Simpan di sini ya. Oke, di sini saya pisahkan ya kodenya. Tadi kita hanya bisa sampai dapat 80 ya dari coba-coba tadi. Sekarang saya mau coba lagi pakai cara yang berbeda. Yang pertama kita akan definisikan dulu range-nya. Range nilai K-nya. Karena saya punya data untuk data latihnya tadi sampai 133 ya shape-nya. Mungkin saya mau pakai sampai 100 tetangga terdekat. Oke, atau ya 100 tetangga terdekat. Saya akan coba k_range. Kita definisikan dulu variabelnya, di mana range-nya itu kita akan ambil dari
nilai 1 sampai 100 atau 101 ya. Lalu kita akan deklarasikan akurasi skor. Akurasi underscore. Akurasi skor kita kasih nilai list kosong. Lalu kita akan buatkan perulangan menggunakan for, dimana jika k-nya ini for k-nya ini ada di range k underscore range, nah dia akan looping, dimana kita panggil variabel yang sudah kita buat tadi di atas, yaitu variabel knn atau objeknya. Kita panggil fungsi connectBoard. ConnectBoard classifier. Nah ini connectBoard classifier yang nilai k-nya itu kita definisikan sebagai variabel k yang akan di looping. Nah, di sini nih force-nya itu nilainya adalah k. Nah, dia akan di looping. Lalu kita akan latih modelnya dengan menggunakan fungsi fit. Kemudian kita akan hitung akurasi skornya. Kita pakai ini ya, fungsi skor yang ada pada fungsi bawaan pada knn. Oke, kalau kita jalankan ini belum ada hasilnya apa-apa, tetapi kita sudah dapatkan nilai k yang optimum dan akurasinya kita sudah bisa tahu. Selanjutnya saya akan pakai fungsi plotting, menggunakan plotting untuk memvisualisasikan nilai k yang optimal dengan akurasinya. Yang pertama kita coba buat variabel dulu, optimal k namanya, dimana di sini kita panggil lagi range atau k underscore range yang kita sudah definisikan di awal. Lalu kita buat list yang listnya tadi kan array NumPy ya. Nah, di sini kita pakai array NumPy. Lalu untuk optimal akurasinya itu saya tidak membuat seperti ini, tapi saya buat variabel optimal akurasi sama dengan max ya, atau ya nilai maksimum, karena kita mau lihat akurasi yang terbaik ya, berarti kita harus pakai max atau nilai yang paling besarnya, supaya kalau ada nilai yang lebih besar dari 80 itu dia bisa ambil sebagai nilai optimal akurasi. Oke, seperti ini. Lalu saya akan cetak menggunakan fungsi print, mulai dari optimal k-nya sampai optimal akurasinya. Oke, seperti ini. Jangan lupa tutup kurung. Nah, sini kita sudah dapat optimal k-nya dan optimal akurasinya. Seharusnya tanpa fungsi plot ini harusnya sudah keluar. Tapi saya mau coba lebih informatif lagi. Saya coba gunakan chart atau saya coba gunakan scatter plot untuk memvisualisasikan optimal k-nya dan optimal akurasi yang bisa kita peroleh. Jadi di sini saya pakai
fungsi plot dari matplotlib. Kayaknya saya belum definisikan ya, sebentar kita definisikan di awal. Fix size untuk ukurannya itu saya pakai 10 kali 6 ya. Oke, nilainya kita pakai 10,6. Kemudian kita tuliskan lagi plt.plot. Nah ini yang penting. Yang pertama kita masukkan range-nya untuk sumbu x-nya. Kemudian untuk akurasi skornya itu sebagai sumbu y. Akurasi skor untuk sumbu y. Di sini markernya itu adalah simbol titiknya ini ya. Karena kita mau buat dia titik, jadi markernya itu kita set nilainya gini, gambar titik ya. Lalu di sini line style-nya pakai garis, line style. Kita kasih dia garis ini. Lalu untuk colornya kita kasih blue atau bisa warna lainnya, tapi saya lebih suka biru biar lebih jelas dibaca. Nah, selanjutnya saya bikin labelnya plt.xLabel. Labelnya itu adalah nilai untuk KNN ya, value of nilai K-nya, K for KNN. Berikutnya kita buat plt labelnya. Labelnya kita pakai dia label untuk y-nya itu adalah akurasi skor. Akurasi skor lalu yang terakhir itu kita buat title-nya. Title-nya itu adalah KNN classifier akurasi for different K value. Nah, jadi nanti judulnya itu adalah perbedaan akurasi pada KNN classifier dengan nilai K yang berbeda-beda ya. Kemudian kita akan buat plt untuk .xstick-nya. Stick-nya itu diambil dari range range. Dan yang terakhir kita pakai plt.grid. Dan terakhir kita akan tampilkan plotnya menggunakan fungsi show. Harusnya seperti ini akan jalan, tapi kayaknya matplotlibnya saya belum import. Ini bukan show. Sorry. Nah ini tampil.
Oke, bisa dilihat di sini kita bisa optimal itu mendapatkan akurasi di, waduh, nilainya ini terlalu mepet ya. Ternyata di sini bisa sampai optimalnya itu bisa lebih dari, ya, bisa sampai 82% akurasi yang kita dapat. Sementara di sini tadi kita hanya bisa dapat test score sampai 80%. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat optimal K yang paling baik itu adalah di 76. Jadi kita pakai 76 tetangga terdekat sehingga kita bisa dapat optimal akurasi yaitu 82%. Nah, kalau kita pakai nilai optimalnya harusnya seperti itu. Nah, kini kita coba gantian di sini nilainya. Di sini kita pakai nilai optimalnya itu 76. Kita jalankan ulang, kita fit ulang modelnya, kita masukkan nilai prediksi yang baru, kita coba prediksi, terus kita tes, kita lihat skornya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan tes skor sampai 82%. Oke, ini sama, ini juga sama 82%. Jadi mungkin itu saja video penjelasan dari saya terkait bagaimana membuat model menggunakan dataset wine yang kita ambil dari library Skitlan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.